Kembali bersama Mapikor TV. Tim verifikasi Kabupaten Badung, yang dipimpin oleh Koordinator Verifikasi I Ketut Sumbawa, mengecek langsung ke Pantai Kuta. Dalam persiapan, dibukanya kembali destinasi wisata pantai, yang sudah terkenal di seluruh mancanegara. Hampir 4 bulan, destinasi wisata Pantai Kuta ditutup akibat wabah COVID-19, yang membuat kalang kabut seluruh dunia. Seluruh destinasi wisata di seluruh provinsi Bali terpaksa harus ditutup untuk mencegah virus mematikan ini. Tujuan utama verifikasi ini dilakukan ialah dalam rangka mempersiapkan kebutuhan, baik itu peralatan kesehatan, maupun kesiapan sumber daya manusia, dalam pengelolaan destinasi wisata Pantai Kuta, agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Jurnalis Mapikor TV Bali, Jero Made Supatra Karang, pada kesempatan ini juga memberi masukan kepada tim verifikasi, agar pemerintah Kabupaten Badung menyiapkan alat sesuai standar kesehatan yang telah ditentukan, serta memberikan pendidikan kepada petugas pengawas pantai. Bagaimana cara menanggulangi penyebaran virus COVID-19? Sehingga diharapkan objek wisata internasional ini terbebas dan terjaga penyebaran COVID-19. Berikut ini keterangan Koordinator Tim Verifikasi Pemerintah Kabupaten Badung I Ketut Sumbawa kepada Mapikor TV. Selamat pagi, saya saat ini sedang bersama dengan tim verifikasi Kabupaten Badung, ya, terkait dengan rencana dibukanya objek pariwisata Bali. Silakan, barangkali ada yang perlu disampaikan, Pak. Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kami mengunjungi Pantai Kuta sebagai kawasan atau destinasi wisata ikon Bali, adalah untuk melakukan verifikasi pengecekan terkait kesiapan destinasi untuk menuju new normal tourism yang akan datang. Jadi perlu kami garis bawahi bahwa tim verifikasi ini yang di Kabupaten Badung dibentuk dengan SK Bupati, itu adalah untuk benar-benar mengecek panduan yang dikeluarkan dalam surat edaran Bupati itu sejauh mana penerapannya di lapangan. Edaran itu sendiri berupa panduan protokol kesehatan, itu mengacu kepada apa yang disampaikan sebagai standar panduan dari kementerian berupa CHS program, cleanliness, health, dan safety. Dan kami menambahkan lagi 2 poin, yaitu contactless dan extra mile. Contactless adalah panduan untuk physical distancing dan juga mengurangi kontak sentuh. Kemudian extra mile-nya adalah kami memberikan media ruang yang sangat luas bagi pengelola objek wisata dan juga pelaku wisata lainnya untuk melakukan upaya-upaya secara terus-menerus. Jadi sesuatu yang lebih baik dan lebih baik, sehingga pencapaian yang dilakukan dalam kesiapan saat ini itu tidak menjadi tolak ukur yang permanen menuju ke kesiapan new normal. Nah, ada pertanyaan masyarakat, apakah dengan verifikasi destinasi akan langsung dibuka? Saya jawab dengan tegas, tidak. Karena verifikasi ini merupakan proses menuju kesiapan new normal. Dibuka atau tidak itu otoritas pemerintah. Dalam hal ini mungkin karena kita di Bali, pemerintah Provinsi Bali yang juga akan memperhatikan aspek-aspek aksesibilitas penerbangan, amenitas, kesiapan daripada industri, kemudian attraction, ya. Jadi kalau kita buka destinasi, tapi kalau misalnya destinasinya nggak siap juga nggak bisa. Yang terakhir ancillary, ya, ancillary itu fasilitas mendukungnya. Nah, kami di pariwisata tetap mengacu kepada program pembangunan pariwisata nasional Indonesia yang mengacu kepada pentahelix, ya. Pentahelix itu kan 5 elemen yang memang menjadi penggerak kolaborasi daripada pembangunan pariwisata. Yang pertama akademis. Jadi dalam melakukan verifikasi hari ini, kita melakukan penelitian rumusan penyusunan naskah untuk membuat bahwa panduan ini benar-benar hal yang kita butuhkan secara legitimate untuk kenyamanan dan juga kesehatan daripada wisatawan yang akan berkunjung ke Bali. Dan yang kedua, bisnis. Kita melibatkan semua pelaku usaha pariwisata dalam menyiapkan produknya dengan menerapkan standar yang kita keluarkan melalui surat edaran dari Bupati Badung. Kemudian yang ketiga adalah komunitas. Jadi asosiasi yang banyak di Bali, kelompok-kelompok pengelola objek wisata juga kita libatkan untuk mendapatkan masukan. Seperti hari ini kita di Pantai Kuta, kita mendapatkan masukan dari salah satu tokoh
masyarakat di Kuta ini ya Pak Jero Karang sangat luar biasa bahwa destinasi itu juga membutuhkan suatu pendampingan dari pemerintah terkait dengan hal-hal yang menjadi otoritas pemerintah untuk memediasi menemukan solusi. Jadi kita setuju dengan pengelola di Pantai Kuta ini bahwa Pantai Kuta sendiri sebenarnya tidak ingin membuka diri secara paksa. Kalau misalnya standar itu belum bisa dijamin untuk menjamin cleanliness, health dan safety-nya. Kemudian yang berikutnya itu government. Ini sudah pasti kami ditugaskan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, didukung oleh beberapa dinas terkait, ada Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, kemudian Satpol PP. Ya, ini adalah untuk memberikan legitimasi kepada tim bahwa ini adalah program pemerintah yang ingin benar-benar menyiapkan industri sebaik-baiknya menuju new normal. Yang terakhir media, ini saya terima kasih ini hari ini kami diliput karena apapun yang kita lakukan itu perlu diberitakan, dikabarkan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat juga, dan kami juga dengan beberapa keterbatasan yang kami miliki, kami sangat membutuhkan peran rekan-rekan media untuk mempublikasikan bahwa Bali ini, terutama Kabupaten Badung ini benar-benar melakukan upaya kita secara maksimal untuk menyiapkan industri dan destinasi supaya nantinya jika pemerintah sudah membuka kawasan ini, kita benar-benar sudah siap untuk menerima kunjungan wisatawan, dan kesiapan itu tidak hanya pada produk layanan dan tata kelola atau produk service and management, tetapi juga di rekayasa mitigasi. Kalau misalnya terjadi sesuatu, apa yang dilakukan oleh pengelola objek wisata, kemana mereka harus melakukan tindak lanjutnya, dan bagaimana cara untuk menangani lokasi yang tadinya terdeteksi. Jadi semua kami siapkan. Jadi istilahnya input, progress, output, outcome-nya kami siapkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk situasi pada kunjungan verifikasi pada pagi hari ini di Pantai Kuta Bali. Terima kasih. Menurut Bapak, apakah Pantai Kuta ini sudah layak sesuai dengan apa yang Bapak saksikan hari ini untuk dibuka secara umum? Yang pertama sebelum menyatakan siap dan tidak atau layak dan tidak, kami sampaikan dulu bahwa Pantai Kuta ini memiliki karakter, konsep, situasi yang berbeda dengan lokasi-lokasi lainnya. Mungkin ada kesamaan, pantai yang luas dan juga terbuka untuk umum, tetapi yang membedakan adalah faktor risiko yang saya lihat. Pantai Kuta ini adalah hubnya international travel. Jadi kalau salah sedikit saja kita di Pantai Kuta ini, ada suatu kejadian, itu viralnya luar biasa. Dan bukan hanya untuk Kuta, ini untuk Bali dan Indonesia. Nah, karena kami hari ini baru melakukan kunjungan perdana, jadi tugas kami adalah untuk memastikan panduan itu sudah diketahui oleh tim pengelola, kemudian ditambah lagi kesiapan-kesiapan yang lainnya, karena terus terang ini juga menyangkut anggaran. Kami juga sangat apresiasi terhadap antusias daripada tim pengelola wisata Kuta ini sudah melakukan upaya yang bisa dilakukan, tetapi kami karena memegang panduan dari surat edaran Bapak Bupati, kami juga sudah memberikan masukan tadi hal-hal yang perlu ditambah, misalnya tempat mencuci tangan dan sebagainya. Nah, dari sekian itu kalau ditanya saya siap atau tidak, untuk saat ini belum siap, karena kita memperhatikan faktor risiko. Ya, ada masukan dari tim pengelola bahwa bagaimana cara mengontrol wisatawan yang masuk ke sini yang memang terbuka untuk umum. Nah, kami sarankan memang ada suatu pengawasan yang ketat di depan, misalnya memastikan bahwa pengunjung itu menggunakan masker. Nah, kami minta tolong pihak pengelola biar menyediakan masker untuk para wisatawan. Tentunya ini harus dibeli karena kita juga beli, dijual dan sebagainya. Nah, dalam bentuk retribusi segala macam kami persilakan sesuai dengan mekanisme peraturan hukum yang berlaku baik di pihak pengelola, desa adat dan juga kaitannya dengan pemerintah. Ya, jadi untuk mengatakan Pantai Kuta ini siap, saat ini saya kira belum siap dulu. Kita jangan paksakan ya, karena banyak hal-hal yang kita harus batasi dan jaga, dan rekan-rekan di kelompok pengelola tadi Pak Made sudah menyampaikan optimis dan komitmen untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di sini, Pak.